Halo teman-teman, di sini saya mau sharing soal pengalaman bagaimana cara saya menghadapi dan mengelola stres. Oke, secara sederhana, stres itu merupakan reaksi atas situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang mendatangkan ketidaknyamanan, baik itu berasal dari lingkungan sosial, fisik kita, psikologis kita, ya. Situasi tersebut itu menimbulkan sensasi rasa tegang dan cemas, serta mengancam kesejahteraan psikologis kita. Nah, stres itu dapat membuat kita menjadi takut, cemas, khawatir, penuh ketidakpastian akan masa depan, depresi, bahkan yang lebih parahnya bisa membuat seseorang atau kita bunuh diri. Ya, kalau misalnya dia bunuh diri, lompat dari lantai 10, langsung mati, oke lah ya, masalahnya selesai. Tapi kalau misalnya dia lompat dari sudah capek-capek naik ke lantai 10, lompat dari lantai 10, tidak mati, tapi dia jadi cacat. Tapi dia hidup. Nah, itu kan bisa jadi bahan ejekan orang-orang kan, kayak bunuh diri tapi tidak mati. Nah, itu bisa bikin dia timbul stres atau masalah baru lagi. Nah, terus stres juga bisa atau dampaknya adalah membuat seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan, ya, atau gila lah, ya. Walaupun sebenarnya kata gila di psikologi di Indonesia kayaknya udah mulai dilarang lah, dianggap kasar. Karena itu sudah dari lama. Tapi ya tidak apa-apa lah, bahasa umumnya bisa membuat seseorang menjadi gila. Nah, gangguan kejiwaan ini nih, laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-laki ya. Kalau misalnya teman-teman survei atau cari tahu riset begitu, laki-laki lebih banyak mengalami gangguan kejiwaan daripada perempuan. Nah, itu dikarenakan perempuan lebih mudah untuk mengekspresikan perasaannya, sedangkan laki-laki kesulitan, oke? Kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya, jadi dia lebih cenderung lebih sering memendamnya, dipendam, lama-lama otaknya korslet. Nah, setiap orang punya caranya masing-masing dalam menghadapi stres. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Kalau misalnya yang kurang baik itu tuh, misalnya yang bersifat merusak atau destruktif. Kalau tidak salah, kalau salah, tolong diperbaiki. Nah, ada yang dengan cara minum minuman alkohol, oke, mabuk-mabukan. Terus obat-obatan, narkoba, terus dan juga bunuh diri. Nah, itu tadi bunuh diri itu tadi, sama ada yang merokok. Nah, kalau saya sendiri, cara yang saya lakukan ini kurang lebih sudah 5 tahun mungkin, ya itulah. Nah, berarti 5 tahun itu dari 2020 dan sampai sekarang ya masih saya lakukan. Nah, yang saya lakukan itu adalah ya menurut saya itu cara yang cukup oke lah ya. Itu meditasi, olahraga, terus bengong. Bukan bengong sih sebenarnya. Apa ya? Melamun tapi sadar. Kalau dengan meditasi, biasanya saya lakukan itu 2 kali. Bangun 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 pagi dan sebelum tidur. Nah, dengan meditasi ini kita menyadari pikiran, perasaan yang muncul. Nah, melatih kita agar dapat berpikir positif. Terus juga
olahraga. Olahraga dan kurangi penggunaan gadget, terutama media sosial, TikTok, terus apa lagi media sosial ini? TikTok, Instagram, Facebook, dan OnlyFans. OnlyFans, kenapa tiba-tiba muncul OnlyFans di punya otaknya ini? Dan juga yaitu tadi lah, pola makan juga, makan minum, istirahat, dan juga kalau teman-teman punya apa ya, teman atau siapa yang bisa menjadi tempat curhat, oke, itu bagus. Kalau misalnya yang percaya Tuhan, dia bisa berdoa kepada Tuhan, oke? Terus, mana ini? Oke, ini dia. Mari kita bedah satu-satu. Kalau meditasi, yaitu tadi, dua kali dalam sehari, 30 menit mungkin minimal. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah apa ya, kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah meditasi, mungkin waktu itu tuh bukan patokan, mau 30 menit, 10 menit, 1 jam. Tapi kalau teman-teman sudah dapat kualitasnya, itu akan baik sekali. Kalau bangun tidur itu, usahakan jangan langsung buka HP. Jangan terpapar sosmed dan lain-lain. Begitu juga malam. Langsung meditasi. Bangun tidur langsung meditasi dan beraktivitas seperti biasanya. Terus kalau mau tidur juga meditasi. Habis meditasi jangan langsung buka-buka HP. Pokoknya tidur saja. Kalau misalnya habis meditasi teman-teman buka HP itu, ya bikin teman-teman akhirnya jadi susah tidur. Tujuannya adalah tidak buka-buka HP itu biar pikiran kita merasa lebih tenang, lebih baik. Nah, di dalam meditasi itu teman-teman bisa melatih untuk sadar, ya, menyadari pikiran dan perasaan yang muncul. Setiap kali muncul pikiran cemas atau apapun itu dalam meditasi, sadari, amati, oke? Kalau misalnya yang muncul adalah perasaan tidak nyaman, teman-teman bisa menarik napas dalam-dalam beberapa kali sampai dia kembali rileks lagi. Terus teman-teman berusaha melihat apapun itu tuh dari sisi yang positif, bukan yang negatif. Oke, itu tadi meditasi. Terus olahraga. Olahraga itu ya seminggu itu mungkin ya kalau bisa setiap hari sebenarnya oke lah. Tapi kalau tidak bisa mungkin 3-4 kali 4 hari dalam seminggu itu sudah cukup baik. Kalau olahraga yang bisa saya lakukan itu jogging, ya, lari dari kenyataan, dan workout. Kalau teman-teman punya akses ke gym juga oke lah. Kurangi, terus itu tadi olahraga, terus kurangi main sosial media. Cobalah latihlah diri untuk membatasi dan mengurangi penggunaan sosmed, ya. Bijak gitu loh. Kalau misalnya tidak perlu amat, ya nggak usah dibuka lah. Buka kalau perlunya. Terus makan makanan sehat. Jangan cuma nasi goreng, mie, gorengan. Terus itu tadi makan, minum juga. Kalau misalnya lagi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, stres, usahakan minum air putih.
hindari minuman yang mengandung kafein seperti teh dan kopi. Karena itu mengandung kafein, itu bisa bikin jantung kalian berdebar dan susah tidur. Terus makan, ya jangan sampai kalian stres terus makan berlebihan dan akhirnya apa? Jadi gendut, jadi berlemak. Kalau kalian sudah gendut dan berlemak, kalian juga yang stres. Kenapa aku gendut? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah itulah, makan perlu diperhatikan. Terus, kenapa orang-orang jadi gendut ini? Terus, istirahat yang cukup. Oke? Kurangi begadang. Kalau kata Haji Roma Irama itu, jangan begadang kalau ada artinya. Kalau misalnya teman-teman akhirnya sudah berusaha tidur tapi tidak bisa tidur, ya tidak apa-apa, duduk. Tarik napas dalam-dalam sampai dia rileks. Coba buat kondisikan kamarnya itu tuh gelap. Dengan gelap itu bisa membantu kita lebih cepat ngantuk lah. Terus pokoknya kalau tidak bisa tidur jangan buka HP karena radiasi dari HP itu tuh bisa bikin mata kita jadi sakit, jadi apalah pokoknya ya. Kalau teman-teman tahu istilahnya bisa komen di kolom komen tuh apa sebutannya itu tuh bisa bikin mata kita tuh menjadi itulah ya. Nanti kalian scroll HP tidak sadar sudah jam 3, jam 4 ya. Nanti teman-teman dapat kualitas tidur yang kurang baik. Terus curhat. Kalau teman-teman punya teman orang tua atau siapa yang bisa diajak curhatlah. Tapi perlu diingat, perlu hati-hati juga ya. Usahakan kalian percaya tahu kalau orang ini atau tempat curhat kalian ini nih mulutnya tidak ember, tidak bocor-bocor sembarangan. Takutnya apa yang menjadi privasi kalian, masalah kalian itu malah dijadikan bahan gosip. Itu adalah makanan kesukaan orang-orang bergosip itu tuh. Terus ya kalau misalnya kalian percaya Tuhan, ya kalian tidak percaya Tuhan, ya sudahlah ya. Kalau kalian percaya Tuhan, kalian bisa berdoa. Kalau tidak bisa berdoa, ya bisa mencurahkan isi hati kalian. Sama misalnya kalau teman-teman juga tidak punya tempat atau teman curhat, kalau juga tidak punya biaya ya, uang untuk ke psikolog, tapi lebih baik sih ke psikolog ya. Kalau misalnya kalian sudah merasa stres, masalah kalian itu tuh mengganggu aktivitas fisik kalian, indikator untuk ke psikolog psikiater itu tuh kalian sudah merasa kayak permasalahan yang kalian alami ini mengganggu aktivitas sehari-hari kalian. Dan itu ya, kalau misalnya tidak punya teman tempat curhat, ya berdoalah kepada Tuhan. Kalian mau agama apapun, mau kepercayaan apapun, berdoalah ya. Berdoa itu tuh ya bisa bikin kalian tenang ya. Kalian ya unek-unek kalian tuh bisa kalian keluarkan kepada Tuhan ya. Siapa tahu Tuhan kalian itu membantu ya. Sholat, terus ke gereja, terus ke ke vihara. Menyembah pohon juga, bukan menyembah pohon ya, berdoa kepada pohon juga tidak apa-apa kalau misalnya, atau ke sabar. Atau kalau yang masih percaya animisme, dinamisme, bisa lah.
curhat kepada siapapun. Dan juga tadi saya mau bilang apa ya? Dan juga apa tadi ya? Kok saya jadi lupa? Ya itulah. Nah, cara saya mengatasi stres ini sudah saya lakukan kurang lebih ya hampir 5 tahun ya. Berarti hampir 5 tahun. Dibilang mudah, tidak juga. Dibilang sulit, ya memang sulit. Tapi kalau kita bisa melakukan atau kita, ya intinya dilatih dan dibiasakan, pasti pelan-pelan bisa kok. Nah, dari kayak meditasi, olahraga, makan, atau curhat itu, manfaat yang saya rasakan itu tuh, apa ya, pokoknya saya tuh bisa menjadi lebih, lebih baik. Lebih baik, lebih sadar dengan kondisi yang saya alami, terus bisa lebih tenang, bisa lebih damai, dan juga lebih bahagia lah. Pokoknya setiap masalah yang saya alami itu tuh bisa saya selesaikan dengan baik. Pelan-pelan saya dapat menyelesaikan satu persatu begitu. Terus ya itu tadi pengalaman saya untuk dalam menghadapi stres. Oke, kalau teman-teman punya cara lain yang kalian praktekkan, sama satu ini, coba kembali ke alam. Dalam artian begini, kita manusia, kita adalah bagian dari alam. Teman-teman bisa ke pantai, ke gunung, kemana, ke taman, pokoknya yang lihat sesuatu yang hijau, yang berbau alam itu bisa membuat kita menjadi lebih rileks, lebih tenang, oke? Nah, teman-teman kalau misalnya punya pengalaman yang cara yang teman-teman sudah lakukan untuk mengatasi stres, ya bisa tolong di-share, berbagi. Siapa tahu cara teman-teman itu bisa efektif membantu teman-teman yang lain. Oke? Pokoknya jangan sebaik mungkin kita tidak self diagnostik ya. Oh, saya begini, saya begitu. Jangan cuma sekedar cari informasinya di Google yang sepintas begitu. Ada baiknya yaitu teman-teman ke profesional, ke psikolog atau psikiater. Buat teman-teman yang masih struggle dalam hidupnya, stres, ya tetap semangat lah ya. Kalian bisa coba ikuti tips atau cara yang saya lakukan ini. Oke? So, thank you for watching. Sayonara.